Ya baik, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya baik, perkenalkan nama saya Matias Rukminto dengan NIM 2210417587 dan dengan saya. Ya, perkenalkan nama saya Ferry, NIM 2210417586. Ya baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang ruang lingkup manajemen operasi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menjelaskan definisi manajemen operasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ferry. Ya, manajemen operasi didefinisikan adalah area bisnis yang berfokus kepada proses produksi produk ataupun jasa di mana terdapat manajer operasi yang memiliki tanggung jawab terhadap proses input. Ya baik, terima kasih. Silakan lanjut. Ya baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Mengapa manajemen operasi perlu dipelajari oleh mahasiswa? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang mungkin banyak orang yang belum mengerti apakah yang perlu dipelajari dari manajemen operasi. Manajemen operasi perlu dipelajari karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Ya, jadi sekian untuk jawaban nomor 2. Silakan lanjut. Ya baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menjelaskan bagaimana cara melakukan pengelolaan produksi barang dan jasa. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi secara umum terdapat 3 jenis produksi, yaitu produksi massal, komusasi massal, dan komusasi. Arti singkatnya, proses produksi adalah suatu proses, jalur, metode atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa untuk mencapai hasil yang direncanakan. Istilah ini memiliki arti yang sama seperti yang didefinisikan untuk istilah proses produksi. Ya baik, terima kasih. Silakan lanjut. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan perkembangan manajemen operasi. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari 4. Apa? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ferry. Jelaskan perkembangan manajemen operasi. Orang pertama yang memberikan perhatian terhadap cara berproduksi efisien adalah Adam Smith dengan menulis buku The Wedge of Nature pada tahun 1776. Adam Smith mengungkapkan keuntungan dari adanya pembagian kerja, yaitu bertambahnya kecakapan atau keterampilan seseorang apabila orang itu mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang. Pada masa ini kemudian terjadi perubahan sistem produksi dari sistem produksi rumahan menuju sistem produksi dengan mesin. Misalnya ditemukannya alat pita, alat pada tahun, dan mesin uap tahun 1880 dikenal sebagai orang pertama yang mau komponen yang dapat dihubungkan pasar yang dapat pada tahun 1852. Teres Babage mengemukakan pendapat bahwa pada proses produksi barang terdapat kegiatan yang tidak ekonomis dalam hal pemakaian mesin dan tenaga manusia. Disusul kemudian oleh F.W. Taylor tahun 1881 dengan mengemukakan metode kerja pembagian gerak dan waktu secara minimum atau dikenal dengan Kim and Method Study. Ya lanjut. Ya baiklah teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan ke-5. Apa yang dimaksud dengan operasi dalam sektor jasa? Manajemen operasi jasa mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada manajemen operasi. Manajemen operasi mengandung arti ilmu manajemen operasi yang ditetapkan di pabrik dan di produksi jasa. Sedangkan manajemen operasi jasa hanya khusus membahas mengenai penerapan manajemen operasi pada perusahaan saja.
Pemahaman mengenai manajemen operasi jasa perlu ditekankan mengingat jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang. Lanjut. Ya, pertanyaan ke-6. Jelaskan tren terkini dalam manajemen operasi. Ya, baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan tren terkini dalam manajemen operasi. Ya baik, bagian pertama adalah karyawan yang bekerja dengan bahagia mendatangkan kepuasan bagi pelanggan. Itulah yang sering kita dengar. Kepuasan pelanggan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pekerjaan karyawan, mulai dari produksi hingga pelayanan konsumsi. Yang bagian kedua, bekerja dengan teknologi. Bekerja dengan teknologi artinya meninggalkan hal-hal yang bersifat normal. Teknologi akan memungkinkan Anda mengawasi jalannya operasi perusahaan secara lebih luas, menyeluruh, dan dalam waktu yang lebih singkat. Ya, bagian ketiga, pengukuran kinerja yang mendukung data dan analisis karyawan. Data kinerja yang solid akan memberikan perusahaan pandangan tentang apa yang terjadi di setiap cabang perusahaan dan apa lanjut yang harus dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan performa perusahaan. Poin yang keempat, hindari penggunaan aplikasi chat personal untuk urusan pekerjaan. Ya, lanjut ke yang berikutnya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Secara teknis, produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau input. Ya, baiklah, kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Anda mengukur produktivitas? Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu physical productivity. Pengukuran produktivitas secara kuantitatif dengan unit penggunaan dapat berupa ukuran Z atau Z, panjang, jumlah menit, berat, waktu, dan jumlah sumber daya manusia. Baik, sekian pembahasan kami pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami maaf, ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih.